Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Nasional atau BNN telah berhasil mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan jumlah total barang bukti sabu seberat 1,9 ton, ganja seberat 1,6 ton dan pil ekstasi sebanyak 789 butir. Sementara untuk pecandu atau penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani rehabilitas di BNN sebanyak 31.868 orang. Dan untuk membahas pengungkapan lebih lanjut, kita akan bergabung bersama dengan Karohumpro BNN RI Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono. Selamat sore Pak Pujo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Pujo. Alhamdulillah. Ya. Pak Pujo, ini apakah angka pengungkapan kasus narkoba di tahun 2022 ini ada peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya? Angka tahun 2021 untuk penangkapan pengungkapan kejahatan narkotik berikut. Untuk jumlah tonase sabu yang ditangkap dan disita sejumlah 3,313 ton. Untuk tahun 2022 pada angka 1,902. Kemudian untuk jumlah ekstasi yang diungkap pada tahun 2021 191.575. Untuk tahun 2022 pada angka 262.789, termasuk juga 16,5 kilo serbuk ekstasi. Untuk lahan ganja yang diungkap, jumlah yang disita pada ganja basah itu pada 2021 115,1 ton ganja basah. Kemudian tahun 2022 152 ton ganja basah. Untuk lahan ganja yang dimusnahkan pada 2021 pada angka 50,5 hektar, pada 2022 pada 63,9 hektar. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang ada peningkatan yang cukup signifikan ya Pak di tahun 2022. Kira-kira apa Pak yang bisa masyarakat pahami jika ada kenaikan dan jika ada penurunan dari kasus pengungkapan kasus narkoba ini, Pak? Untuk kasus yang sabu menurun, tapi untuk jumlah sitaan ganja basah maupun kering meningkat. Oke. Ini kita tidak bisa menganalisa bahwa ini penangkapannya lebih rendah tahun 2021 atau 2022, tetapi ada faktor yang memberikan pengaruh seperti sekali tangkap umpamanya pada tahun 2021 itu pernah ada yang ditangkap oleh BNN langsung 1 ton lebih, ya seperti itu. Sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Juga faktor kita kan ada namanya partner rekan dari kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga melakukan upaya peningkatan narkotik. Dan tahun 2022 ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Narkoba mengungkap lebih dari 6 ton sabu. Seperti itu. Oke, Pak Pujo, kira-kira provinsi mana yang memiliki kasus narkoba tertinggi dan apa sebabnya? Kenapa daerah tersebut? Jadi daerah yang paling rawan narkotika saat ini masih pertama tentu saja masih di Sumatera Utara, kedua di Aceh ya, daerah Aceh. Daerah Aceh ini dan daerah Sumatera Utara ini masalahnya adalah yang pertama adalah daerah ini langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan langsung juga menjadi daerah transit dari Malaysia, di mana ada produksi menyangkut produksi masuknya sabu Indonesia atau metamfetamin atau AIS. Ini daerah produksinya atau produsennya adalah di daerah Golden Triangle dan Golden Crescent. Di mana kalau dari Golden Triangle yaitu Myanmar, Thailand, Laos dan Kamboja itu sekitar situ. Kemudian Golden Crescent sekitar Afghanistan, Iran. Ini mereka daerah Sumatera Utara dan Aceh ini daerah terdekat yang menjadi pintu masuk ke wilayah Indonesia. Apalagi juga mereka telah memiliki daerah singgah yaitu di daerah Malaysia juga, sehingga kedua daerah itu yang langsung terdekat untuk masuk. Yang berikutnya tentu saja
mereka menggunakan jalur laut. Nah, jalur laut yang daerah terdekat yang bisa dipakai tentu saja laut itu dari kalau dari Myanmar bisa dari Arakan atau dari Laut Cina Selatan, itu terdekatnya tentu saja adalah Sumatera Utara dan Aceh, itu seperti itu. Oke, berarti bisa dikonfirmasi bahwa peredaran terbanyak ini dari jalur laut ya Pak ya? Iya, betul. Pada angka untuk peredaran sabu melewati jalur laut atau apa yang dari laut adalah pada angka 95%. Oke. Nah, untuk pelaku dan siapa pelaku kira-kira Pak yang pengedar terbanyak dan sosoknya bisa seperti apa pelaku pengguna terbanyak? Nah, jadi kalau kita melihat pelaku narkotika pada tahun 2022, ini terdapat 26 jaringan nasional dan 23 jaringan internasional. Oke. Artinya bahwa kejahatan narkotika di Indonesia ini, narkotika ini adalah transnational crime. Mereka diproduksi di daerah lain, dipasarkan di negara lain, seperti itu. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara pengedar maupun daerah produsen dengan pengedar di wilayah Indonesia yang tentu saja ini menjadi PR kita terus untuk selalu mengungkapnya. Oke. Begitu. Kalau secara umum Pak Puju, apakah ada modus baru yang dilakukan oleh pengedar yang didapatkan oleh BNN pada tahun ini khususnya? Untuk tahun 2022, dua hal yang penting, yaitu masuknya kokain dengan melewati jalur laut. Mereka melakukan dumping ya, dumping itu melemparkan kokain. Kokain ini diproduksi di Golden Peacock di daerah Amerika Latin sepanjang pegunungan Andes. Itu ada di Kolombia, kemudian Ekuador dan lain-lain. Itu kemudian masuk di bawah melewati perairan dan kemudian dibuang ke laut dan dijemput oleh orang-orang yang telah direncanakan dan ditemukan oleh patroli angkatan laut yang telah dimusnahkan. Okay. Kemudian juga modus yang berikutnya adalah adanya clandestine laboratory. Telah ditemukan 2 clandestine laboratory, yaitu untuk produksi sabu di wilayah Riau, dan itu diungkap oleh BNN, dan itu menyangkut tentu saja pelaku-pelaku yang tidak hanya orang Indonesia tapi juga dari luar negara asing, ya salah satunya adalah dari Malaysia. Seperti itu. Nah Pak Pujo, dengan meningkatnya beberapa narkotika sitaan begitu ya di tahun 2022, apakah transaksi narkoba lintas negara sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan? Apa langkah BNN untuk menghapus hal tersebut Pak? Tentu saja untuk langkah-langkah BNN, karena kita mengetahui bahwa narkotik itu adalah transnational crime, di mana diproduksi di daerah lain, di negara lain, diedarkan di negara lain, itu kita harus memperkuat kerjasama dengan banyak negara. Ya. Antara lain tentu saja kita melakukan untuk tahun 2022, kita melakukan kerjasama dengan banyak negara. Ya. Kita ada sekitar 43 kerjasama yang telah dilakukan di tahun 2022. Kemudian juga kita ada kerjasama internasional juga dengan banyak negara di tahun 2022. Kita bahkan melakukan langsung kunjungan ke negara-negara sahabat di Amerika Latin, seperti di Argentina, Ekuador, Panama, Kuba. Kita melakukan bersama dengan Kolombia. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan negara di Christian dan Golden Triangle. Kita berkunjung ke Thailand, ke Laos, ke Singapura. Kemudian kita juga mengunjungi negara-negara Eropa seperti Italia, Finlandia. Kemudian juga negara-negara lain kita melakukan kerjasama dan koordinasi dengan skema-skema internasional seperti JND dan lain-lain. Oke, berarti upayanya memang... Saja tujuannya adalah agar para penegak hukum di negara kita ini memiliki hubungan yang baik dengan para penegak hukum yang di negara-negara lain, sehingga bisa mendapatkan bantuan informasi terkini in hand dari para penegak hukum
hukum di sana, dan jika membutuhkan bantuan dapat melakukan hubungan kerjasama langsung person to person maupun institusi dengan institusi, seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Pak Pujo, kalau di masa Nataru ini, apakah BNN juga terlibat aktif dalam melakukan pemeriksaan narkoba terhadap pelaku perjalanan? Siapa yang menjadi sasaran pemeriksaan dan langkah apa selanjutnya jika ditemukan pelaku perjalanan ini terbukti menggunakan narkoba atau bahkan membawa narkoba? Seperti di tahun 2021, untuk tahun baru, Natal, dan lain-lain, kemudian Lebaran, kita selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk melakukan rahasia-rahasia di terminal bis, kemudian di pelabuhan-pelabuhan laut, kemudian melakukan cek-cek random kepada kru penerbangan. Tujuannya adalah agar para awak moda angkutan baik darat, laut, dan udara tersebut siap untuk membawa penumpang atau orang yang dipercayakan padanya serta kendaraan moda angkutan yang baik padanya dengan selamat dari daerah asal ke sampai daerah tujuan. Dan itu kita lakukan bekerjasama dengan seperti dengan ASDP, dengan bandara, otoritas bandara, kemudian juga dengan dari Jasa Marga dan lain-lain, dengan kepolisian untuk melakukan rahasia-rahasia. Kita lakukan tes urin dan lain-lain. Jika ditemukan ternyata mereka menggunakan narkotika sebelum membawa moda angkutan yang dipercayakan padanya seperti bis, truk, kapal laut, pesawat udara, kita grounded untuk diganti pilot atau kapten kapal atau supir-supirnya, dan itu terjadi dan dilakukan berkali-kali di seluruh Indonesia dengan BNN turut serta berpartisipasi melakukan rahasia-rahasia seperti itu. Oke, nah Pak Pujo, lalu bagaimana dengan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN terhadap para pelaku pengguna narkoba? Apakah sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama bagi anggota keluarga mereka yang terlibat atau pengguna narkoba, Pak? Untuk rehabilitasi ya tentu saja ini kita bekerja dengan mitra-mitra kita yang ada, seperti Kemenkes, Kemensos, maupun mitra BNN lain yang swasta untuk melakukan rehabilitasi, menerima para pecandu narkoba, sehingga saat mereka masuk ke tempat-tempat rehab, baik yang dimiliki BNN dan lain-lain, itu bisa keluar dan menjadi lebih baik, lebih sehat, dan tidak kecanduan. Okay. Kita tentu saja memiliki standar yang cukup bagus, di mana untuk BNN di tahun 2002 ini rawat jalan kita, kalau rehab itu ada yang namanya rawat jalan dan rawat inap, artinya bahwa para pengguna narkoba atau yang akan direhab tersebut diinapkan di balai-balai rehab lokal, babes yang dimiliki BNN, dan untuk nilainya cukup bagus ya, untuk rawat inap pada angka 3,59, artinya sangat bagus ya. Kemudian rawat jalan pada angka 3,48 dan sangat bagus. Kita juga memiliki beberapa balai rehab dan loka, ada di Lido, balai besar rehab Lido, ada di Tanah Merah, di Badoka, di Sulawesi Selatan, Tanah Merah itu di Kalimantan Timur, ada di Lampung, ada di Medan, di Serdang, dan serta di Batam. Kemudian untuk indeks kapabilitas rehabilitasi kita pada kategori yang cukup bagus, ya, pada angka 3,31. Dan ini tentu saja ini standar internasional yang dipimpin oleh Ibu Deputi kita, Bu Riza, yang selalu mengatur, yang mengkoordinasikan berbagai tempat rehab yang oleh pemerintah maupun oleh BNN maupun swasta, agar mereka mengikuti standar yang bagus yang telah ditetapkan secara nasional seperti itu. Oke, secara respon garis besar positif ya Pak dari masyarakat. Baik, terima kasih.
Pak Pujo, Karo Humpro BNN RI, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Bapak Pujo. Terima kasih Mbak Gema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.